Saat ini, kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul topik Minimum Spanning Tree. Kami di sini yaitu Philip Wanderianov dan Muhammad Ridho Saputra. Saya sebagai Philip Wanderianov akan menjelaskan tentang pengertian algoritma greedy, lalu apa itu MST dan pseudocode-nya. Yang pertama, algoritma greedy. Dari serangkaian data yang tersedia, algoritma greedy selalu mengambil data yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diambil tidak akan memperhatikan pilihan yang telah diambil sebelumnya atau pilihan yang akan diambil di masa depan. Itu adalah salah satu pengertian dari algoritma greedy. Lalu, apa itu minimum spanning tree atau MST? Minimum spanning tree adalah suatu pohon yang dapat didefinisikan sebuah graf. Tiap grafnya memiliki simpul yang menghubungkan antara satu graf dengan graf yang lainnya. Pada setiap ruasnya, kita dapat memberikan bobot untuk menentukan suatu nilai. Setiap bobot tersebut akan dibandingkan dengan bobot yang lain yang mengaruh pada simpul berikutnya, dan selanjutnya akan dipilih bobot yang terkecil. MST ini adalah teknik untuk mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Berikut adalah pseudocode dari MST. Bagaimana kita mau memecahkan suatu MST. Lalu bagaimana cara kita menggunakan pseudocode ini akan dijelaskan lebih lagi oleh Ridho. Oke, terima kasih Philip atas penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal untuk lebih memahami bagaimana algoritma prim ini bekerja untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree atau MST. Jadi diberikan spanning tree seperti gambar di sebelah, yang vertex source-nya dimulai dari 0, lalu hitunglah MST-nya. Nah, karena kita sudah diberikan pseudocode-nya di slide sebelumnya, kita tinggal menerapkan pseudocode tersebut. Oke. Ya. Kita mulai visualisasinya. Jadi adalah langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat sebuah array yang nantinya array tersebut menyimpan vertex-vertex yang sudah pernah dikunjungi. Oke. Nah, selanjutnya lalu masukkan edge-edge yang terhubung dengan vertex source ke dalam PKey. PKey ini struktur data priority queue yang cara kerjanya adalah ketika data masuk otomatis terurut dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya terkecil ke terbesar. Nah, karena ini minimum spanning tree, maka kita menggunakan priority queue yang dari kecil ke terbesar. Oke. Nah, edge yang dimasukkan ini yaitu 4,1, 4,2, 6,3, dan 6,4. Maksudnya adalah sort 0 ini terhubung ke vertex 1 dengan beratnya 4. Lalu vertex source ini terhubung ke vertex 2 dengan beratnya 4. Lalu terhubung ke vertex 3 juga dengan beratnya 6. Dan yang terakhir terhubung dengan vertex 4 dengan beratnya 6. Nah, setelah sudah dimasukkan ke dalam PKey, masuk ke dalam perulangan. Set. Lalu yang dilakukan adalah PKey ini nanti meremove atau mempop data yang paling atas, yaitu yang paling kecil. Nah, data yang sudah di pop ini lalu dicek apakah vertexnya sudah masuk ke dalam T atau belum. Kalau belum, nanti datanya ini dimasukkan ke dalam T. Nah, karena satu belum masuk ke dalam T, baru 0 tadi, inisialisasi, maka satu dimasukkan ke dalam T. Set. Selanjutnya, lalu kita masukkan edge lagi, tapi yang terhubung dari vertex 1, yaitu 2,2.
Maksudnya vertex 1 ini terhubung dengan vertex 2 yang beratnya 2. Oke. Lalu kita, nah, sebelumnya PK-nya ini jadinya seperti ini. 2,2, 4,2, 6,3, dan 6,4. Nah, langsung terurut. Lalu terulang, data paling atas atau yang paling kecil di remove, di pop, terus dicek. Ternyata vertexnya 2. 2 ini sudah pernah masuk ke dalam T atau belum? Karena 2 belum masuk ke dalam T, T-nya, 2-nya masuk ke dalam T. Lalu kita masukkan H yang terhubung dengan 2 ini, yaitu 8,3. Terus PQ saat ini adalah 4,2, 6,3, 6,4, dan 8,3, data yang baru. Nah, selanjutnya kita remove lagi data yang paling atas, lalu kita cek. Ternyata vertexnya 2, dan 2 sudah masuk, maka masuk ke dalam else, diabaikan. Lalu kita cek lagi, kita keluarkan datanya, yaitu 6,3. Karena 3 belum masuk ke dalam T, maka dimasukkan. Terus kita masukkan juga H yang terhubung dengan 3, yaitu 9,4. Nah, jadi PQ saat ini adalah 6,4, 8,3, dan 9,4. Lalu balik lagi, sekarang kita keluarkan yang data paling atasnya, yaitu 6,4. Apakah 4 sudah masuk ke dalam T? Belum. Maka 4 masuk ke dalam T. Nah, karena H-nya sudah 0, 4 sudah tidak memiliki tetangga lagi, maka bisa selesai sampai sekarang, sampai sini. Tapi karena kita while-nya ini adalah PQ-nya tidak sampai, belum masih ada, belum kosong, maka masih dilanjutkan. Tapi sebenarnya sudah bisa di break sampai di sini gitu, sudah selesai. Tinggal dihitung saja weights-nya ini masing-masing berapa. Seperti itu. Tapi untuk kalian jika masih belum paham, bisa dibuka aja di visualgo.net ini. Bisa kalian bisa langsung mempraktekkan, memvisualisasinya sehingga lebih memahami dan mengerti bagaimana algoritma prim ini bekerja. Oke, balik lagi ke PPT. Perbandingan dengan antara brute force dengan greedy. Jadi kalau kita menggunakan brute force, yaitu mencoba semua kemungkinan dari spanning tree-nya itu vertex-vertexnya. Masalah yang pertama adalah sebenarnya itu bakal susah banget diimplementasi di codingan. Masalah yang kedua adalah ketika vertexnya sangat banyak dan itu sangat sangat dalam, jadinya membutuhkan resource yang gede dan time yang juga butuh jadi lebih lama. Untuk big O-nya adalah untuk time per spanning tree edge-nya itu, atau untuk semuanya overall-nya itu adalah big O dikali F. Nah, sedangkan untuk greedy algoritma, big O-nya itu adalah log V, step per edge-nya itu. Lalu untuk overall-nya adalah log V. Lebih efisien banget. Oke. Ya, mungkin segitu aja dari kami. Semoga dapat insight, paham bagaimana menggunakan algoritma prim ini untuk menyelesaikan minimum spanning tree. Good luck buat semuanya. Saya tutup.
mewakili Philip juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.